Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dimanapun berada. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menikmati konten live streaming saya pada siang hari ini. Jadi sengaja saya membuat konten live streaming ini untuk membahas beberapa hal yang terbaru yang ada di Gojek. Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama pada kesempatan ini, yakni adanya peraturan baru yang dimunculkan oleh Gojek untuk para mitra driver ya teman-teman ya. Jadi di dalam menjalankan aktivitas selaku driver ojol khususnya Gojek, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Di antaranya adalah terkait cancel orderan. Jadi perlu untuk teman-teman ketahui bahwa untuk saat ini cancel orderan adalah sebuah hal yang rawan atau sesuatu hal yang dilarang oleh pihak aplikator, teman-teman. Jadi pihak dari kantor Pince, selamat bergabung. Jadi pihak aplikator ini melarang kita selaku driver untuk cancel orderan yang kita terima. Dulu cancel orderan itu belum ada sanksi yang diberikan. Palingan sanksinya hanya saat kita selesai cancel orderan, maka sanksinya hanya akun akan gagu atau sulit untuk mendapatkan orderan sementara. Beberapa menit ke depan akan sulit mendapatkan orderan. Tapi untuk pembaharuan ini, aturan baru dari Gojek, driver yang cancel orderan berpeluang untuk kena PM atau putus mitra apabila dilakukan secara berturut-turut ya, untuk beberapa hari. Jadi apabila dilakukan secara berturut-turut beberapa hari cancel orderan, maka rekan-rekan driver bisa terkena sanksi berupa putus mitra atau PM. Jadi untuk informasi ini saya sampaikan kepada teman-teman, apalagi khususnya yang sudah terbiasa pilih-pilih order ya. Untuk teman-teman yang biasa pilih-pilih order, ada biasa teman-teman yang apabila orderan yang tidak diinginkan langsung di cancel begitu, maka untuk saat ini perlu waspada karena bisa terkena PM. Halo juga, selamat bergabung untuk kawan-kawan yang baru bergabung. Salam kenal, saya Bang Kikut, driver Gojek asal Maros, Makassar, Sulawesi Selatan. Salam satu aspal untuk
para rekan-rekan driver ojek online atau ojol dimanapun Anda berada. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya kepada teman-teman pemirsa, bahwa harus berhati-hati. Jangan lagi ada istilah cancel orderan tanpa alasan yang jelas. Jadi cancel orderan bisa saja ya, kita cancel orderan bisa saja terjadi apabila alasannya jelas. Saya rasa ya seperti kalau untuk di wilayah Makassar, kalau kita dapatkan orderan yang penjemputan, go ride penjemputan di dalam bandara, ya tentu mau tidak mau kita harus men-cancel, karena di dalam bandara itu kita dilarang, ojek online dilarang jemput penumpang. Jadi tentu mau tidak mau harus kita cancel. Dan saya rasa itu bisa menjadi di luar ya, karena kan kita punya alasan yang jelas. Kecuali yang alasannya cuma sortir orderan ya, karena banyak teman-teman yang cancel orderan karena tidak suka menjalankan orderan tersebut. Misalnya untuk yang penjemputan jauh misalnya ya, jemputannya sangat jauh, itu kadang mereka cancel. Nah itu yang saya rasa tidak boleh dilakukan ya. Hal-hal yang seperti itu yang tidak boleh dilakukan. Baru kemarin ya notifikasinya masuk bahwa melakukan pembatalan order atau cancel orderan berturut-turut maka bisa kena sanksi PM. Satu kali membatalkan orderan maka akan masuk ke pelanggaran tingkat 1. Dan pelanggaran tingkat 1 ini kita bisa terkena PM sementara beberapa menit ya. Jadi akun kita akan dinonaktifkan dalam durasi beberapa menit. Itu untuk mereka yang melakukan pembatalan order. Seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk informasi lebih jelasnya, teman-teman driver bisa melihat mungkin di notifikasi yang masuk ya, bisa melihat di notifikasi yang ada di aplikasinya untuk lebih jelasnya, karena di sana tercantum dengan jelas apa-apa saja sanksi yang akan kita dapatkan bagi mereka yang sengaja cancel orderan atau membatalkan order tanpa alasan yang jelas. Nisa, siang juga untuk saudara Nisa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan siang hari ini. Udah aja deh. Jadi ya mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada siang hari ini, khususnya untuk rekan-rekan sesama driver. Mata-mata kurang nyusu itu, makanya agak batuk. Ya tidak, untuk hari ini minum kopi susu, bukan susu ya. Untuk hari ini minum kopi susu dulu.
sudah lama ini tidak minum kopi susu. Jadi spesial hari ini saya minum kopi susu dulu. Dan untuk hari ini saya sengaja libur on beat. Untuk hari ini saya sengaja libur on beat, tidak menjalankan aktivitas ojek online dulu. Saya libur dulu dan ada beberapa aktivitas yang ingin saya lakukan dulu. Masih ingat jawaban kemarin, kenapa orderan sepi? Ya, orderan sepi karena tidak ada yang mengorder. Mata-mata, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk singgah. Mata-mata, ngeri dana mata. Henis Mariani, kami berdua, aku dan suamiku Kanda, Adi Banyulangit, lancar Jaya Blitar. Selalu berharap terbaik bagi kesehatan juga kesuksesan semua sahabat, tanpa terkecuali sehat dan semakin sukses dan bahagia selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Heni. Terima kasih juga untuk Kandaku Adi Banyulangit. Terima kasih atas doa dan supportnya selalu untuk channel Bangki Coach. Ya, sukses selalu juga untuk kalian. Semoga apa yang diharapkan bisa segera tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Heni, terlalu banyak itu tulisan Heni. Kalah lagi skrip mahasiswa saya. Ya, ini Mbak Heni dan juga Bang Adi Banyulangit itu adalah salah satu sahabat kreator yang senantiasa hadir mensupport ya untuk rekan-rekan. Suprapti mengucapkan hai juga Suprapti. Selamat bergabung. Selamat bergabung kawan-kawan semua. Selamat datang di channel Bangki Coach. Channel yang mengangkat konten-konten keseharian, khususnya aktivitas saya selaku driver ojol, driver Gojek yang ada di wilayah Maros Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi untuk beberapa saat ke depan ini dan belakangan ini saya senantiasa mengupload konten-konten aktivitas saya di mana saya menjalankan sebagai driver Gojek. Dan saya berharap konten-konten yang saya hadirkan ini bisa disaksikan dengan baik dan tentu memiliki nilai untuk teman-teman. Pernah boncengin cewek cantik gak Bangkiku? Dan apa rasanya? Oh, banyak Bang. Kalau cewek cantik bisa dibilang tiap hari saya bonceng cewek cantik. Mulai dari anak SMP, anak SMA, anak kuliah,
janda-janda muda, janda-janda tua, istri orang, nenek-nenek, kakek-kakek, semua saya bonceng. Bang Kiku gemetar enggak? Enggak lah, enggak gemetar karena memang kita tidak ada niat terselubung ya. Mungkin kita bisa gemetar kalau ada niat-niat terselubung. Tapi selama saya menjalankan aktivitas ini, di pikiran saya hanya kerja ya. Yang ada di pikiran hanya kerja, mencari rezeki, mencari sesuap, mencari receh. Jadi saya profesional dalam menjalankan aktivitas ini. Selain dari hal-hal yang berhubungan dengan driver dan customer, saya tidak ada pikiran-pikiran lain. Itu jawaban keren, 100 nilainya Bang Kiko. Oke, siap. Tapi ya, mata-mata ya, tapi ada tapinya. Kecuali kalau customernya memancing terus. Terkadang kan ada customer yang kayak semacam memancing-mancing begitu. Ada yang gesek-gesek di belakang punggung begitu. Nah itu kadang pikiran mulai melayang-layang kalau hal-hal yang terjadi seperti itu. Tapi selama tidak ada hal-hal negatif, selama customer tidak memancing-mancing, ya aman-aman saja pikiran ya. Pikiran bagaimana caranya membawa CS kita ini ke tempat yang ke tempat tujuan kan. Beda halnya kalau digesek-gesek begitu. Terkadang ada yang seperti itu guys. Tapi tetap ya, bagaimana model pikiran melayang-layang lagi. Ya melayang-layang itu kayak semacam, ini maunya apa sih, ini yang di belakang maunya bagaimana sih. Udah usah dibahas ya. Karena walaupun melayang-layang pikiran, tapi kita berusaha maksimal untuk tetap pada tujuan kita, yakni mengantarkan customer ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Itu yang fokus utama kita. Jadi walaupun melayang-layang, kita berusaha maksimal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang yang kita bawa. Dan memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa customer yang sering kayak semacam mancing-mancing begitu. Betul Bang Kiku, jangan sampai gahara nilai setitik rusak susu sebelah. Betul Bang. Ya betul sekali Bang. Jadi di sini sebenarnya yang harus kita utamakan adalah sadar diri ya. Sadar diri, posisi kita di mana. Jadi kalau saya pribadi selalu mengutamakan bahwa saya ini posisi sekarang ini adalah driver. Driver ini tugasnya adalah mengantar, menjemput dan mengantar sampai ke tempat tujuan. Selebihnya saya tidak mau lagi pikirkan, karena itu bisa menjadi beban atau bumerang untuk diri sendiri. Udah ngopi belum ini? Mata-mata monitor. Apakah udah ngopi belum nih? Jadi setelah kurang lebih 2 bulan ya, setelah kurang lebih 2 bulan menjalankan aktivitas selaku driver ojol, alhamdulillah akun driver saya, akun Gojek saya ya, sudah mulai
uh, bisa diandalkan, atau setidaknya dalam sehari itu belum pernah minus. Alhamdulillah ya, dalam keseharian itu saat beraktivitas ada-ada saja orderan yang saya terima dan belum pernah minus ya. Dan semoga ya orderan yang masuk di aplikasi saya itu bisa makin lancar ke depannya. Dan setelah kurang lebih 2 bulan secara terus-menerus tanpa libur, hari ini saya putuskan untuk libur khusus untuk hari ini, supaya nanti ke depannya saya bisa fokus lagi menjalankan aktivitas selaku driver ojol. Jadi hari ini fokus libur, besok beraktivitas kembali, dan saya agendakan liburnya nanti 1 kali 1 bulan. Saya agendakan libur sekali sebulan sebagai untuk memanjakan diri dulu, karena biasanya saya anggap tubuh juga butuh dimanja-manja ya, walaupun cara memanjanya paling ya kebanyakan rebahan sih, paling hanya tidur aja di rumah sebagai bentuk memanjakan diri. Itu saja ya. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan untuk adik-adik, untuk anak-anak SMA yang biasa memesan GoRide atau dijemput, antar jemput ke sekolah. Mohon ya adik-adik, anak-anak cantik, ganteng, mohon sekiranya kalian itu pakailah helm yang diberikan oleh driver. Jangan tidak memakai helm kalau berkendara ya, usahakan pakai helmnya. Karena begini, saat ini ada yang namanya tilang elektrik ya, walaupun secara yang terlihat di lapangan kalian tidak ditilang, tapi kami kasihanlah kepada kami para driver, kasihanilah kami, karena bisa saja kami nantinya akan ditilang saat mengurus pajak kendaraan kami. Helmku sudah dikeluarin bagiku. Jadi kebanyakan adik-adik ya yang memesan GoRide, anak SMA atau SMP, kebanyakan mereka itu enggan untuk memakai helm. Kenapa ya? Padahal ini kan demi untuk keselamatan kalian juga. Dan tentu yang kedua untuk keamanan dari para driver supaya tidak terkena tilang. Kasihanlah kepada kami para driver. Gara-gara kalian tidak mau pakai helm, kami kena imbas
saat akan memperpanjang pajak kendaraan kami, maka tilang-tilang yang seperti itu bisa kami dapatkan. Jadi tidak terkena secara langsung, tapi akan terkena di saat akan membayar pajak ya. Jadi tolonglah adik-adik, kalau memakai jasa layanan GoRide, Gojek, tolonglah untuk senantiasa memakai helm. Karena di jalanan itu ada banyak kamera yang dipasang oleh bapak-bapak polisi lalu lintas. Jadi akan dihitung berapa kali pelanggaran yang kita lakukan, dan akan diakumulasi nanti setelah kita akan bayar pajak. Seperti itu ya untuk adik-adik yang sering memakai jasa layanan Gojek untuk antar jemput ke sekolah. Mohon pengertiannya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyaksikan video ini. Tentu harapan saya semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan senantiasa selamat. Apalagi bagus dibahas ini. Terkait aturan cancel orderan sudah dibahas, terkait pakai helm juga sudah dibahas. Ini selanjutnya bahas apa lagi ya enaknya? Apalagi yang bagus dibahas? Jadi saya juga ingin bahas terkait bagaimana teknik saya melatih akunnya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, yang akrab dengan saya ya, pasti sudah tahu bahwa saya sudah pernah libur kurang lebih 1 tahun tidak on beat. Saya kerja waktu itu.
Jadi saya libur on beat kurang lebih 1 tahun, dan bulan lalu, 1 bulan yang lalu ya, saya memutuskan untuk kembali aktif di jalanan untuk jalankan aktivitas selaku driver Gojek. Dan saat pertama kali ngebit, tentu tidak mudah untuk bisa kembali mendapatkan orderan teman-teman. Jadi memang tidak mudah setelah kita libur lama untuk bisa kembali gacor ya. Tentu setelah libur lama, yang ada akun kita akan gagu, tentu sulit mendapatkan orderan. Tapi jangan patah semangat, teruslah untuk melatih akun, membiasakan akun terus aktif. Walau dalam seharian itu kita paling bisa dapat 1 atau 2 orderan, atau maksimal bisa tembus 5 orderan, tapi teruslah untuk aktif berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara perlahan, mobile ya. Jadi setelah kita menetap di satu tempat belum mendapatkan orderan, maka pindahlah ke tempat yang lain. Jadi kita harus lebih tahu diri ya. Maksudnya tahu diri, akun kita kan gagu. Jadi jangan suka nongkrong bersama dengan rekan-rekan yang akunnya sudah gacor, karena otomatis kita akan jadi penonton di sana. Lebih bagus yang akunnya gagu itu, carilah lokasi di mana kemungkinan bisa mendapatkan order, tapi di sana driver tidak ada. Jadi carilah tempat-tempat yang kemungkinan ada orang mengorder, tapi driver di sana tidak ada. Jangan ngumpul dengan teman-teman yang akunnya sudah gacor. Itu. Dan teruslah untuk mobile, kita membuat riwayat perjalanan supaya Gojek juga bisa menilai terkait usaha yang kita lakukan. Teruslah untuk berpositif thinking. Kalau hari ini akun kita gagu, yakinlah besok atau lusa pasti ada saatnya akan gacor. Jadi rekan-rekan yang akunnya sudah gacor itu tidak serta-merta langsung gacor begitu saja kan. Semua ada proses yang mereka lakukan, dan semua proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau akun kita gagu, jangan menyalahkan aplikasi, jangan menyalahkan aplikator. Sebaiknya salahkan diri sendiri. Kita kembali untuk melihat apakah usaha kita sudah maksimal. Mungkin masih ada cara yang kita lakukan masih kurang maksimal, dan bagian mana saja yang perlu kita perbaiki. Karena beda akun itu beda cara mainnya. Beda akun itu beda cara mainnya ya. Jadi kita sendiri yang bisa menilai apa sih yang diinginkan oleh akun kita, apa yang diinginkan ya. Jadi kita pelajari akun kita seperti apa yang diinginkan, dan ya kita lakukan
seperti yang diinginkan oleh akun kita. Kalau semisalnya akun kita lebih gacornya ke GoRide, maka kita fokuskan cari GoRide. Atau kalau fokusnya di GoFood, kita fokusnya ke GoFood. Ya, mungkin seperti itu ya untuk informasi terkait teknik-teknik melatih akun. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawabnya, atau teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menjawab. Terima kasih. Dan untuk info terbaru di aplikasi Gojek, sudah ada slot untuk GoRide untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Sudah ada slot GoRide. Jadi slot GoRide ini sudah ada dari 2 hari yang lalu teman-teman ya. Baru 2 hari yang lalu muncul slot GoRide. Tapi kalau untuk saya pribadi masih lebih memilih untuk reguler, tidak ikut slot. Saya masih memilih untuk reguler, dan layanan yang saya terima adalah semua layanan. Saya tidak pilih-pilih layanan spesialis. Saya layanan campuran ya. Dan teman-teman bisa memilih mau layanan yang apa. Tapi kalau teman-teman suka layanan GoRide, bisalah dicoba untuk slot di GoRide-nya. Tergantung dari apa yang teman-teman pilih. Karena menurut saya ya, kita ikut slot itu ada baik buruknya. Untuk baiknya, kalau kurang orang yang bermain slot, tentu orderan prioritas ke kita ya. Tentu yang ikut slot yang prioritas. Kalau yang ikut slot kurang, seperti itu. Oke ya, jadi sudah mencapai 38 menit kita live streaming. Sudah cukup ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Di lain waktu dan di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Saya Bang Tikus, mohon pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.